Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah ya, amin. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan, amin. Nggak terasa kita udah di pekan kedua bulan Maret ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada gajian. Kalau Uma alhamdulillah udah gajian. Cuman ini videonya baru up hari Senin ini karena belum sempat edit. Kalau gajiannya alhamdulillah udah dari tanggal 2 kemarin. Nah, ini Uma review dulu budget dan Uma ambilin sisa-sisa uang di bulan Februari. Alhamdulillah banget masih ada sisa karena satu dan dua hal. Di bulan Februari kemarin itu cuman Umah dan nenek, jadi untuk belanja mingguan masih banyak banget sisanya karena kemarin Abi sedang ada di Mesir ya teman-teman, karena ada urusan pondok, jadi lumayan berkurang untuk pengeluaran pekanan. Nah, untuk beras juga masih ada sisanya alhamdulillah. Untuk anggaran lain udah minus, ada beberapa yang minus, contohnya jajan, tapi alhamdulillah bisa tercover sama anggaran lainnya. Nah, untuk dana bukan dana sih, ini challenge 20.000. Alhamdulillah Uma bisa mengumpulkan lebih kurang 18 lembar khusus bulan Februari ini. Jadi nanti rencananya Uma mau langsung tabung ke challenge 20.000-nya. Teman-teman, gimana nih anggaran Februari kemarin? Apakah aman? Mudah-mudahan aman ya. Dan apa yang Uma share ini jangan dilihat jumlahnya karena masing-masing pendapatan dalam setiap rumah tangga itu pasti beda ya. Jadi nggak usah dibandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, karena apa yang kita dapatkan sekarang insya Allah yang terbaik dari Allah. Nah, selalu Uma tegaskan di setiap video-videonya Uma, kalau apa yang Uma share ini murni insya Allah hanya untuk sharing, gak ada niat untuk ria apalagi sombong, karena semua ini hanya titipan ya teman-teman. Jadi ambil saja yang baik, yang teman-teman rasa bermanfaat, dan tinggalkan yang buruk-buruknya. Oke, ini Uma hitungin dulu sisa anggaran bulan Februari yang lumayan banyak sih sisanya dibandingkan bulan-bulan kemarin. Karena ya itu tadi pengeluaran untuk bulan Februari ini sedikit berkurang karena Abi sedang tidak ada di rumah. Jadi belanja beras, belanja lauk pauk itu otomatis berkurang juga ya teman-teman. Nah, anggaran dan sisa anggaran bulan Februari ini insya Allah akan Uma tabungkan ke sinking funds, karena kemarin banyak juga yang nanyain di Instagram dana sinking funds itu dari mana. Nah, contohnya dari sisa anggaran ya teman-teman. Kalau misalnya dalam satu bulan itu ada sisa anggaran, uangnya jangan dipakai tapi ditabung untuk jadi tabungan sinking funds. Nah, untuk tabungan 20.000 ini Uma amankan dulu ke dalam kotaknya, ke dalam wadahnya, terus langsung diarsir sesuai dengan jumlah uang yang udah Uma tabung dalam bulan Februari. Oh ya, apa yang Uma tabung ini nggak bisa jadi patokan juga ya teman-teman. Sesuaikan aja tabungan kita dengan anggaran. Karena kalau menabungnya sampai terlalu ngambil anggaran rumah tangga, nanti malah anggarannya jadi minus. Itu juga nggak sehat. Jadi nabungnya sesuaikan aja dengan pendapatan kita masing-masing, nggak harus banyak, yang penting kan intinya konsisten. Oke, lanjut ke video. Dari sisa anggaran ini Uma bagi ke beberapa sinking funds, diantaranya dana lebaran juga. Alhamdulillah bisa nabung 100.000 lagi karena lebaran udah makin dekat. Karena kan Umah dan suami itu nggak ada THR ya teman-teman, jadi harus nabung untuk nanti di hari raya bisa ada uang THR-nya walaupun dari diri sendiri. Nah, untuk challenge 10 juta itu nggak Uma isi dulu, Uma lanjutkan aja ke ngisi sinking funds emergency atau dana darurat. Karena kan kemarin Umah ada beberapa kali pakai dana daruratnya, jadi kalau misalnya ada kelebihan uang ya udah diganti lagi kalau misalnya nanti kita perlu untuk pengeluaran yang darurat. Oke, maaf ya teman-teman kalau misalnya suara Umah kurang jelas karena di luar lagi hujan pas ngasih voice overnya, jadi mungkin ada suara berisik gitu ya. Lanjut ke video selanjutnya, Umah masukkan sinking funds-nya ke motor juga untuk sinking funds kondangan. Kalau misalnya nanti lagi musim kondangan, kadang kan kita bingung ya mau ambil dana, mau ambil isi amplopnya dari mana, makanya Umah bikin sinking funds khusus kondangan.
Kemudian memasukin juga ke skincare, karena kemarin baru aja beli beberapa produk, bukan skincare sih, tapi kayak hair care gitu, karena rambut Umah ini lagi rontok parah. Jadi Umah ambil dari Dana Skincare aja. Terus untuk konten Umah tambahin 10.000, dan untuk keperluan dapur Umah tambahin 20.000. Oke, selesai untuk sinking funds receh. Sisanya ada uang 2.000-an sama 1.000-an. Umah masukkan ke celengan khusus untuk uang 2.000-an. Ini udah lumayan banyak sih kekumpulnya, belum Umah hitung, nanti aja kalau misalnya udah di pertengahan tahun gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk anggaran bulan Maret itu udah Umah ambil semuanya, kecuali untuk yang harus ditransfer, contohnya arisan dan listrik, itu udah Umah transfer duluan. Nah ini yang cash ini benar-benar hanya untuk keperluan selama lebih kurang 1 bulan, sebanyak lebih kurang 3.100.000 kalau nggak salah Umah, di luar dari yang udah Umah transfer uangnya. Nah, karena kemarin kan Umah udah bikin anggaran untuk khusus bulan Maret ini, jadi sekarang tinggal dimasukin aja ke dompet pintar, ikutin sesuai dengan anggaran yang udah dibuat. Nah, contohnya ini untuk anggaran yang pertama itu ada uang tahsin dan uang TV kabel. Jadi Umah contreng, kalau misalnya udah selesai tinggal di checklist, maksudnya contreng apaan sih? Tinggal di checklist, setelah itu langsung dimasukkan ke dalam pos sesuai dengan budgetnya masing-masing. Oke, selanjutnya ada uang hiburan. Uang hiburan seperti biasa, seperti bulan-bulan kemarin Umah anggarkan sebanyak 500.000. Uang hiburan ini bisa untuk jajan, untuk makan di luar sesekali, atau untuk belanja online, pokoknya targetnya 500.000. Selanjutnya ada uang bensin yang Umah kurangin dari bulan lalu, karena bulan lalu itu Umah targetkan 170.000, ternyata masih banyak sisanya, jadi Umah kembalikan aja jadi 150.000. Selanjutnya ada uang laundry, seperti biasa juga uang laundry ini 100.000. Buat teman-teman yang mungkin nanya kenapa nggak disetrika sendiri aja, kenapa harus di laundry, karena laundry ini bagian dari Umah menjaga kewarasan ya teman-teman, karena Umah bener-bener nggak bisa nyetrika, emang nggak rapi. Umah bisa benerin genteng, bisa benerin yang rusak, tapi nggak bisa nyetrika sama sekali. Ya udah Umah anggarkan sebanyak 100.000 untuk ngelondri alias setrikaan. Untuk anggaran pulsa masih sama 150.000, kemudian untuk sosial sebanyak 150.000 juga. Nah, untuk dana sosial ini Umah anggarkan untuk apa sih? Kalau misalnya teman-teman penasaran, untuk sosial ini biasanya untuk iuran, untuk traktir teman, sedekah, itu semuanya ada di dana sosial. Selanjutnya kebutuhan Fadhan seperti biasa 150.000, di mana 150.000 ini untuk jajan dan untuk beli susu. Kemudian untuk popok bulan ini itu nggak ada anggarannya, karena kemarin Umah udah beli beberapa bal besar dari uang endorse, jadi ya udah nggak ada anggaran untuk pampers atau popok. Selanjutnya dana pekanan atau lauk pauk seperti biasa juga 200.000 per pekan, kecuali pekan kelima itu Umah anggarkan hanya 50.000. Untuk lauk pekanan Umah udah benar-benar bisa ngatur biar hemat tapi tetap bisa makan enak. Itu semenjak Umah nerapin food preparation gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada makanan yang jadi mubazir. Biasanya kan kalau kita habis belanja di pasar semuanya dibeli, taunya nggak ada yang dimasak. Nah, penting banget untuk kita bikin meal plan dulu, atau mau bikin lauk apa aja sih dalam 1 minggu ini. Jadi kita hanya beli sesuai dengan meal plan yang udah kita buat. Oke, selanjutnya ada uang emergensi seperti biasa 200.000 juga. Uang emergensi ini untuk pegangan ya teman-teman. Nah, untuk beras alhamdulillah bulan ini off juga, karena beras Umah masih banyak banget karena dikasih paman kemarin. Jadi anggaran beras 0 dulu. Kemudian lanjut gas seperti biasa 50.000, dan terakhir ada anggaran family sebanyak 200.000. Anggaran family ini untuk apa? Biasanya Umah ngasih nenek, ngasih adik, semuanya dari anggaran family ini.
Nah, alhamdulillah selesai. Semua anggaran udah masuk ke pos-posnya masing-masing. Ini udah Uma checklist semuanya. Nah, masih ada anggaran tersisa baru deh diisi untuk sinking funds. Jadi sinking funds itu biasanya Uma isi setelah semua anggaran terpenuhi. Nah, kalau masih ada sisa baru untuk sinking funds. Jadi jangan sampai sinking funds itu bikin anggaran kita jadi mepet banget, terus malah nggak konsisten nabung, terus jadinya diambil lagi deh uang sinking fundsnya untuk belanja. Jadi kemarin ada yang nanyain juga Uma di Instagram, kenapa sih harus dipisah-pisah tabungannya, kan kayak ribet gitu, kenapa nggak satu wadah aja biar lebih simple. Tapi kalau dipisah dan dibuat tujuannya itu kayak lebih semangat gitu loh teman-teman nabungnya. Misalnya ini Uma bikin untuk sinking funds kondangan atau untuk pajak. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang terdesak, tinggal diambil sesuai dengan kebutuhan yang mau kita penuhi. Misalnya lagi rusak mobil atau motor, tinggal diambil dari sinking funds motor gitu sih kalau menurut Uma pribadi. Kalau teman-teman gimana? Punya sinking funds satu aja, satu wadah, atau punya banyak macam-macam sinking funds seperti punya Uma ini? Nah, untuk sinking funds receh itu udah selesai semuanya, sesuai dengan namanya sinking funds receh. Jadi Uma masukin uangnya nggak terlalu banyak. Selanjutnya ini Uma masukin ke sinking funds yang jangka panjang. Nah, ini sebenarnya ada tulisannya kemarin khusus untuk infak masjid. Jadi Uma setiap awal bulan itu infak ke masjid berapapun yang ada di pouch ini. Ini udah kemarin baru aja diserahkan ke masjid untuk pondok, karena pondok di tempat Uma kerja lagi bangun masjidnya biar lebih besar. Nah, ini Uma mau perbaharui lagi tulisan untuk masjidnya. Nah, kalau menurut Uma sedekah ini lumayan berpengaruh ya untuk kelapangan rezeki. Dan rezeki itu nggak melulu masalah materi ya teman-teman. Misalnya kesehatan, hati yang lapang, anak yang sehat, teman-teman yang solehah, semuanya juga merupakan rezeki kita. Untuk bersedekah juga nggak harus pakai nominal yang besar. Kalau Uma kadang hanya 2.000, 3.000 atau sampai 5.000. Tapi yang penting rutin. Kan kita nggak selalu ke masjid tiap hari ya teman-teman. Makanya Uma bikin wadah khusus untuk sedekah ke masjid. Terserah sih masjidnya mau dikasih kemana. Tapi kalau untuk bulan ini Uma anggarkan untuk masjid di pondok. Oke, selanjutnya ada tabungan SDIT Farhan. Nah, kemarin ada yang nanyain kalau uangnya banyak disetor ke bank nggak? Iya, jawabannya kalau misalnya uang udah banyak itu Uma setor ke bank. Nah, itu ada di dalam pouchnya itu kan ada buku tabungan. Nah, di situ ada tabungan Uma yang lumayan banyak. Kalau menurut Uma sih, jadi disetornya ke bank aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah mulai nabung kah untuk tabungan si kecil? Kalau Uma udah mulai Uma angsur karena Farhan masih umur 2 tahun. Jadi insya Allah masih ada waktu 4 tahun lagi untuk masuk SDIT. Karena sekarang kan biaya sekolah, biaya masuk sekolah lumayan mahal ya teman-teman. Oke, selanjutnya Uma isi untuk sinking funds lebaran tahun 2022. Mudah-mudahan segera penuh karena lebaran sebentar lagi, lebih kurang 2 bulan lagi ya teman-teman. Soalnya kan Uma dan suami itu nggak ada THR yang berbentuk uang gitu. Jadi kalau misalnya di pondok biasanya THR dalam bentuk barang, contohnya beras, minuman-minuman kaleng. Tapi kalau misalnya uang itu nggak ada. Jadi Uma siasati untuk nabung dari hasil keringat sendiri biar ngerasa nanti kalau misalnya lebaran ada THR gitu ya teman-teman. Nah, untuk dana darurat Uma tambah lagi 50.000 karena jujur dana darurat itu membantu banget ya teman-teman. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada over budget, itu Uma nggak perlu ambil uang tabungan, tapi ambilnya dari dana darurat aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, alhamdulillah selesai, semuanya udah masuk ke pos-posnya masing-masing. Nah, intinya tinggal gimana caranya supaya Uma bisa konsisten dengan anggaran. Jadi kalau misalnya udah konsisten, insya Allah semuanya bakalan cukup ya teman-teman. Malah kadang bisa berlebih seperti video yang di awal tadi. Nah, buat teman-teman juga yang masih pemula di budgeting seperti ini, sebenarnya berapapun jumlah gaji kita, pendapatan kita, insya Allah itu akan cukup kalau memang hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, yang susah kan kadang nahan jajan,
menahan belanja online itu yang susah ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kita masih punya cicilan. Nah, semangat untuk semuanya, semoga bisa konsisten dengan anggaran yang udah kita siapkan, sehingga rezeki kita bisa berkah, rezeki kita bisa cukup, dan kalau misalnya rezeki kita cukup, insya Allah semuanya jadi lebih mudah. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Uma. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.